Halo, selamat sore pemirsa. Mantan calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, telah deklarasi sebagai oposisi. Lantas bagaimanakah sikap dari PDI Perjuangan? Apakah mengikuti langkah Ganjar sebagai oposisi atau bersedia dirangkul Prabowo Gibran ke dalam pemerintahan? Kabar tersebut berserta dengan kabar lainnya masih akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan di Kabar Pemilu. Saya Disa Noveni, inilah Kabar Pemilu untuk Anda. Mantan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri sebagai oposisi dan tak akan bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ganjar meyakini satu-satunya cara untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara konstitusional adalah melalui jalur legislatif atau parlemen. Teka-teki posisi Ganjar Pranowo pasca Pilpres 2024 terjawab sudah. Ganjar menegaskan dirinya tak akan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ganjar juga menyampaikan rasa hormat kepada pemerintahan terpilih Prabowo Gibran yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Ganjar meyakini satu-satunya cara untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara konstitusional adalah melalui jalur legislatif atau parlemen. Yang terjangkau, kami butuh sekolah yang terjangkau, kami butuh kesehatan yang terjangkau. Apakah kemudian kami bisa mendapatkan ini? Jangan sampai kemudian publik merasa mual kemudian melihat perilaku politik yang seperti itu. Nah, kami mengambil pilihan politik, setidaknya saya pribadi di luar pemerintahan itu, untuk memberikan contoh bahwa para pendukung saya, kami tidak bertransaksi kok. Meski sikap politik PDI Perjuangan belum menentukan arah dalam pemerintahan yang akan datang, Ganjar meyakini arahnya tak akan berbeda dengan sikap yang dipilihnya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, setelah Ganjar Pranowo secara terang-terangan menyatakan sikap oposisi, publik ini mulai menantikan kemana arah politik PDI Perjuangan. Akankah PDI Perjuangan mengikuti langkah Ganjar atau justru memilih berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Setelah Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri sebagai oposisi, arah politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran kini banyak dinanti publik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan, PDIP baru akan menentukan sikap politiknya pasca Pilpres dalam rakernas partai yang akan berlangsung pada bulan ini. Pernyataan Ganjar memang merupakan sikap pribadi, namun sikap tersebut juga merupakan cerminan sikap partai yang selama ini menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sikap politik PDI Perjuangan apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan itu akan dibahas di dalam rapat kerja nasional. Tetapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Yang dimaksudkan oleh Pak Ganjar Pranowo bahwa beliau tidak akan bergabung untuk menjadi salah satu menteri di dalam jajaran pemerintahan yang akan datang.
Tentu saja sikapnya kita hormatin dan PDI Perjuangan sangat konsisten di dalam membangun demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai bukan tidak mungkin langkah yang diambil Ganjar akan diikuti PDI Perjuangan. Hanya saja PDI Perjuangan tentunya memiliki argumentasi sendiri sebelum memutuskan arah politik mereka ke depan. Saya melihat kecenderungan Megawati atau Ibu Mega termasuk PDIP, yaitu kecenderungannya oposisi. Tetapi bukan berarti mengikuti Ganjar. PDIP punya prinsip sendiri, punya rasionalitas sendiri, punya argumentasinya sendiri untuk menjadi oposisi di kemudian hari kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Saya meyakini itu. Jadi konsep oposisi yang dikatakanlah deklarasikan oleh Ganjar itu tentu akan berbeda dengan PDIP. Karena oposisi itu kita mengenal di parlemen dan dilakukan oleh partai politik. Dan apa yang dilakukan oleh Ganjar itu bagus-bagus saja, positif-positif saja ketika Ganjar ingin mengkritisi pemerintahan ke depan. Tetapi kalau kita lihat langkah kebijakan PDIP nanti, seandainya mengikuti menjadi oposisi, itu bukan karena Ganjar, bukan. Itu karena prinsipil. Karena prinsip yang dipegang oleh Ibu Megawati, oleh PDIP, yang memang kecenderungannya ingin mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Pertanyaan besarnya, akankah Megawati berani mengikuti sikap Ganjar untuk berada di garis oposisi? Atau justru tak mau kehilangan kekuasaan hingga terpaksa berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Tim TV One mengabarkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto soal jangan membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan. Anies Baswedan lebih menghindari diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan. Pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ramai diperbincangkan di publik akhir-akhir ini, di mana dalam sambutannya di suatu acara, Luhut berpesan kepada Prabowo agar tidak membawa orang-orang atau memilih menteri yang toksik. Pesan Luhut tersebut mendapat tanggapan dari mantan calon presiden Anies Baswedan. Anies menilai perbedaan pemikiran atau gagasan bukan berarti buruk. Oleh karena itu, ia lebih menghindari diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan. Menurut Anies, perbedaan pikiran atau gagasan dalam suatu negara merupakan penghargaan dari prinsip demokrasi. Pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda, tapi satu hal, hormati perbedaan itu. Orang toksik yang maksud hormati. Jadi saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan. Karena ketika kita memiliki pandangan yang berbeda, bukan berarti yang berbeda itu lebih buruk. Apalagi yang berbeda itu dianggap meracuni. Belum tentu, justru disitulah penghargaan pada prinsip demokrasi. Pesan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar jangan membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan membuat banyak pihak menebak-nebak maksud pernyataannya. Apalagi Luhut melontarkan pesan tersebut di tengah masa Presiden dan Wakil Presiden terpilih tengah menyusun kabinetnya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Foto Presiden Joko Widodo di salah satu ruangan di kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara hilang sehingga tak nampak berpasangan dengan foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hal tersebut terlihat saat Edi Rahmayadi mendaftarkan diri menjadi calon Gubernur Sumatera Utara di kantor DPD PDI Perjuangan. Ada momen menarik saat mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melakukan pendaftaran menjadi calon Gubernur Sumatera Utara ke kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Kota Medan. Momen menarik tersebut adalah foto Presiden Jokowi tidak tampak di ruang rapat kantor DPD PDI Perjuangan. Yang terpasang hanyalah foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Besok mengembalikan
Momen ini pun sempat terlihat jelas saat Edi Rahmayadi menyerahkan dokumen berkas pendaftaran ke pengurus PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun angkat bicara soal foto presiden yang hilang tersebut. Menurutnya hilangnya foto Jokowi tak hanya terjadi di DPD PDI Sumatera Utara, melainkan di sejumlah kantor lain. Meski begitu, ia mengaku hal itu bukan arahan dari Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan. Ya, tidak ada arahan dari DPP PDI Perjuangan karena presiden ya saat ini adalah Pak Jokowi dan wakil presiden adalah Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dihormati ya oleh PDI Perjuangan. Ya, ada beberapa ekspresi karena memang misalnya beberapa waktu yang lalu di dalam forum penyelamat reformasi dan demokrasi ada yang mencoba mengekspresikan di dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan termasuk rekayasa hukum melalui putusan nomor 90 dengan cara-cara yang seperti itu, yaitu bagian dari negara demokrasi yang dihormati oleh PDI Perjuangan. Banyak yang menduga jika hilangnya foto Jokowi di kantor PDI Perjuangan akibat renggangnya hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan sejak Pilpres lalu. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo tidak ambil pusing soal foto dirinya yang tidak terpasang di kantor DPD PDI Perjuangan Medan. Jokowi hanya menjawab singkat sambil tersenyum saat ditanyakan hal tersebut. Bapak nggak ada di PDIP Sumut gimana? Apanya? Fotonya Bapak nggak ada diturunkan. Nggak ada di kantor DPD Ya, PDIP foto Sumut, Pak? presiden. Ah, foto. Dan kata Mas Hasto kan banyak Pak di daerah. Apanya? Foto Bapak diturunkan. Ya, foto aja. Mas, sekjen PBB atau ke Solo? Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Kabar Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta mulai membuka pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen atau perseorangan. Pendaftaran dibuka selama 5 hari mulai dari hari ini 8 Mei hingga 12 Mei 2024. Ada sejumlah syarat calon perseorangan untuk mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Di antaranya syarat dukungan minimal pemilih yang termuat di DPT pemilu terakhir adalah sebanyak 618.968 dukungan. Sebaran minimal jumlah dukungan harus berada di 4 kabupaten kota dan ada sejumlah syarat lain yang harus dipenuhi. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya pemirsa bahwa hari ini pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen mulai dibuka di KPU DKI. Lantas bagaimana pendaftaran di hari pertama di kantor KPU DKI? Apakah sudah ada calon gubernur dan calon wakil gubernur independen yang sudah mendaftar ke KPUD? Langsung kita tanyakan kepada rekan kami, ada Aurelia Zafira yang saat ini berada di kantor KPU DKI Jakarta. Silakan Aurel, apakah sudah ada satu calon gubernur atau calon wakil gubernur yang mendaftarkan diri secara perseorangan ke sana? Silakan Aurel. Ya baik Tisa dan juga pemirsa, benar sekali saat ini kami sedang berada di gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Salemba, Jakarta Pusat, yang mana hari ini merupakan hari pertama pendaftaran bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur melewati jalur independen atau perseorangan pada pemilihan gubernur Jakarta 2024 nanti. Namun menurut pantauan kami di sini sampai sore hari ini kami belum melihat satupun calon pendaftar calon gubernur maupun calon wakil gubernur yang datang ke gedung Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta di Jalan Salemba, Jakarta Pusat.
Pendaftaran sendiri pemirsa dibuka mulai hari ini yaitu 8 Mei 2024 hingga nanti tanggal 12 Mei 2024, yang mana 8 Mei sendiri itu dimulai dari jam 8 pagi tadi waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, dan terakhir di hari Minggu 12 Mei 2024 pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 23.59 malam waktu Indonesia Barat. Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata juga mengatakan bahwa calon perseorangan ini dapat mendaftar sebagai cagup maupun cawagup apabila memenuhi syarat dukungan pemilih, yang mana salah satu syarat cagup dan cawagup ini memiliki dukungan sebanyak 618.000 lebih dukungan atau sebesar 7,5% dari total daftar pemilih tetap pemilu. Nah, dukungan tersebut juga harus tersebar setidaknya di 4 kabupaten atau kota Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan surat pernyataan formulir yang diterbitkan oleh KPU dan fotokopi KTP elektronik warga. Nah, setelah memperoleh dukungan minimal, bakal calon gubernur dan juga cawagup independen ini diminta untuk mengunggah dokumen dukungan ke sistem informasi pencalonan serta menyerahkan sebagian dokumen tersebut ke kantor KPU DKI Jakarta, tepatnya di tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di KPU Provinsi DKI Jakarta di Salemba, Jakarta Pusat. Demikian Tisa yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Aurelia Zafira atas laporan Anda langsung dari KPU DKI Jakarta. Pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Gubernur Sumatera Utara ke DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Sementara mantan Wali Kota Tangerang Selatan mendaftar sebagai Bacagup Banten ke DPW PAN Banten. DPD Partai Demokrat Sumatera Utara sudah menerima berkas pendaftaran bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara untuk Pilkada 2024. Ketua DPD Demokrat Sumatera Utara, Lokot Nasution, mengatakan sudah ada 11 nama bakal calon kepala daerah yang mendaftar di Partai Demokrat Sumatera Utara. Dari 11 nama tersebut, ada nama mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, serta nama menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution yang masih menjabat sebagai Wali Kota Medan. Selain itu, ada juga nama Adi Saputra yang merupakan Ketua DPP Puja Kusuma. Puja Kusuma merupakan sebuah paguyuban bagi warga Jawa di Sumatera. Ini ada calon gubernur, ada Bang Edi Rahmayadi, ada Pak Bobi, ada Bang Icek sih masih, Bang Edi sudah tadi, ada Bang Icek sih kita masih komunikasi. Lalu ada beberapa calon wakil yang mendaftar, karena kita nggak hanya buka untuk calon gubernur saja, calon wakil juga kita buka. Contoh yang baru datang tadi ada dari Puja Kusuma, terus satu lagi tadi ada dari pengusaha. Safari politik bakal calon gubernur Banten Airin Rahmidiani terus berlanjut. Setelah mendaftar ke PDIP, PKB, dan Nasdem, kini mantan wali kota Tangsel itu juga mendaftar ke DPW PAN Banten. Airin menyerahkan berkas formulir pendaftaran dan diterima langsung oleh Ketua DPW Partai Amanat Nasional Banten, Syafruddin. Airin akan mengikuti semua mekanisme partai politik baik dari PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, dan PAN untuk mendapatkan rekomendasi. Dari Medan, Sumatera Utara dan Serang, Banten, Ahmidal Yauzar, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi informasi penutup kita dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Andromeda Mercury. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.